Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Adam Algani dengan NPM 125111039. Di sini saya akan menjelaskan algoritma logika program dari coding program penjualan barang dan program perhitungan gaji karyawan. Untuk program yang pertama yaitu program penjualan barang. Yang pertama harus kita mulai adalah langkah pertamanya yaitu mulai program. Kemudian selanjutnya siapkan variabel buat tempat penyimpanan data untuk yang pertama ada kode barang. Kode barang ini menampung kode B0001, B0002 dan seterusnya. Yang kedua ada quantity untuk menampung jumlah barang. Yang ketiga ada nama barang. Nama barang ini ada pensil, buku tulis, penggaris, pulpen, dan jika selain itu maka dinyatakan error. Yang keempat ada harga jual. Harga jual di sini ada 2.500, 3.000, dan 1.500 dan seterusnya. Kemudian ada total penjualan. Selanjutnya ada PPN, ada diskon, dan ada grand total. Untuk langkah selanjutnya yaitu input. Minta pengguna memasukkan kode barang. Dan quantity. Untuk langkah yang keempat adalah proses logika if else. Logika if else, cek kode barang yang dimasukkan pengguna untuk menentukan nama barang dan harga jual. Yang pertama, jika kode barang adalah B0001, maka atur nama barang sama dengan pensil. Dan harga jual sama dengan 2.500. Yang kedua, else if yang kedua yaitu jika kode barang sama dengan B0002, maka atur nama barang sama dengan buku tulis dengan harga jual 3.000. Untuk else if yang ketiga, jika kode barang sama dengan B0003, maka atur nama barang yaitu penggaris dengan harga jual 1.500 dan seterusnya sampai kode B004. Jika selain itu maka dinyatakan error. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses perhitungan. Hitung total penjualan sama dengan harga jual dikali quantity. Dan hitung PPN sama dengan 10% dari total penjualan atau total penjualan dibagi 100. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses logika if else kedua. Cek total penjualan untuk menentukan diskon. Ini harus dicek dari syarat terbesar dahulu. Jika if total penjualan lebih dari 40.000, maka atur diskon sama dengan 3.000. Jika total penjualan lebih dari 20.000, artinya antara 20.000 sampai 40.000, maka atur diskon sama dengan 2.000. Jika yang ketiga yaitu jika total penjualan lebih dari 10.000, artinya antara 10.000 1 perak sampai 20.000, maka atur diskon sama dengan 500 perak. Dan jika
Jika tidak, artinya 0 sampai 10.000, maka tur diskon sama dengan 100 perak. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses perhitungan akhir, yaitu hitung grand total sama dengan total penjualan plus PPN dikurangi diskon. Dan langkah selanjutnya yaitu output. Output yaitu bagian sini. Tampilkan semua hasil penghitungan, yaitu kode barang, nama barang, harga jual, dan kuantiti. Kemudian tampilkan juga total penjualan, PPN, diskon, dan grand totalnya. Kemudian yang terakhir kita ketik di sini return 0. Dan untuk penjelasan script C++-nya, kita yang pertama di sini paling atas ada yang namanya library. Yang pertama kita menggunakan library IOStream, dan IOStream di sini berfungsi untuk input, chain, dan output count. Yang library kedua ada string. String ini digunakan untuk menggunakan tipe data string. Kenapa di sini kita menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu menulis std yang panjang itu. Kemudian selanjutnya di sini ada siapkan kode barang yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini kita menggunakan in quantity. Gunakan long untuk agar angka besar, uang agar aman. Nah, kita di sini masukkan program penjualan, nama kode barang, seperti yang ada di tabel B001 sampai B004. Kemudian di sini ada chain quantity. Di sini quantity adalah untuk membaca input jumlah. Proses keempat adalah proses logika if else. Pertama, struktur if else ini digunakan untuk mengecek kode barang yang diinput dan mencocokkannya dengan tabel. Sini ini adalah kode if else yang pertama yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses perhitungan. Proses perhitungan di sini yaitu grand total sama dengan total penjualan ditambah dengan PPN dikurangi diskon. Kemudian di sini ada program if else yang kedua. If else yang kedua, struktur if else bertingkat untuk diskon. Harus diurutkan dari kondisi terbesar, yaitu 40.000, penjualan 40.000 sampai dengan total penjualan lebih dari 10.000. Untuk proses yang selanjutnya yaitu proses perhitungan akhir. Ini adalah rumus untuk total akhir, yaitu grand total sama dengan total penjualan ditambah dengan PPN dikurangi diskon. Dan yang terakhir adalah outputnya, menampilkan semua hasil yang diminta, yaitu bagian ini. Dan return 0, yaitu menandakan program selesai dengan sukses. Kita coba compile script coding kita.
Nah, kita coba masukkan kode barangnya yaitu B0003. Kemudian kita masukkan jumlah kuantitinya, misalnya 10 barang. Nah, di sini akan langsung menghasilkan struk pembelian yang dimana isinya adalah kode barang, nama barang, harga jual, jumlah kuantiti, dan perhitungan yang tadi dengan grand total 16.000. Kita lanjut ke program yang kedua, yaitu ada program perhitungan gaji karyawan. Kita jelaskan algoritmanya terlebih dahulu atau logika program. Yang pertama mulai program. Yang kedua siapkan variabel nama untuk nama karyawan. Yang kedua ada golongan. Golongan di sini ada A sampai D. Yang ketiga ada jabatan. Jabatan di sini ada untuk direktur, manajer, dan seterusnya. Karyawan OB. Kemudian yang keempat ada gaji pokok, yang kelima tunjangan, yang keenam PPN, yang terakhir ada gaji bersih. Langkah selanjutnya yaitu input. Minta pengguna untuk memasukkan nama dan golongan. Instruksi di sini yaitu masukkan nama karyawan dan masukkan golongan. Langkah selanjutnya yaitu proses logika if else. Cek golongan yang dimasukkan untuk menentukan jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. If yang pertama adalah jika golongan adalah A, maka atur jabatan sama dengan direktur dengan gaji pokok 5 juta rupiah dan hitung tunjangan sama dengan 10%. Yang kedua ada else if yang kedua, golongan adalah B, maka atur jabatan sama dengan manajer dengan gaji pokok 3 juta rupiah dan hitung tunjangan sama dengan 5% dari gaji pokok. Kita masukkan di sini 5%. Dan else if yang ketiga yaitu ada jika golongan sama dengan C, maka atur jabatan sama dengan karyawan dengan gaji pokok sama dengan 1 juta rupiah, 1.500.000 rupiah, dan hitung tunjangan sama dengan 2%. Dan untuk else if yang keempat ada jika golongan adalah D, maka atur jabatan sama dengan OB dengan gaji pokok 900.000 dan hitung tunjangan sama dengan 1% dari gaji pokok. Jika data yang dimasukkan tidak ada di sini, itu dinyatakan sebagai golongan tidak valid. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses perhitungan. Proses perhitungan yang pertama adalah hitung PPN sama dengan 10% dari gaji pokok. Soal menyebut. Yang kedua ada hitung gaji bersih. Hitung gaji bersih di sini rumusnya adalah sama dengan gaji pokok plus tunjangan dikurangi PPN. Langkah selanjutnya yaitu output. Tampilkan semua hasil, nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Kemudian program selesai. Untuk penjelasan script C++-nya, kita menggunakan library yang sama seperti program sebelumnya, yaitu IOStream dan string. Kemudian di sini in main,
Siapkan variabel, string, char, dan long. Kemudian di sini ada input. Input. Kemudian di sini ada scene ignore. Scene ignore adalah fungsi yang membersihkan buffer sisa enter dari input sebelumnya. Kemudian ada getLine. Cin nama, membaca satu baris teks lengkap termasuk spasi. Kita lanjut dengan proses yang selanjutnya, yaitu proses logika if else yang sudah saya jelaskan tadi. Sama seperti barusan. Kemudian ada langkah selanjutnya, yaitu proses perhitungan. Sama seperti tadi. Dan ini merupakan bagian outputnya. Kemudian di sini ada return 0 yang mengartikan program selesai dengan sukses. Kita coba compile filenya. Kita coba masukkan nama karyawan. Kita masukkan golongan. Contohnya adalah A. Di sini langsung terpampang hasil dari data yang sudah kita masukkan tadi. Nama karyawan Faisal Adam, golongan A, jabatan direktur dengan gaji pokok 5 juta rupiah, tunjangan jabatan 500.000, dan PPN 10%, 500.000. Jadi total hasil gaji bersihnya yaitu 5 juta rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.